Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3 tema 6 energi dan perubahannya, subtema 1 sumber energi, pembelajaran 5. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula Siti dan ibunya. Lalu di sini ada percakapan Siti dan ibu. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu? Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak atau yang biasa kita sebut BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Iya, Nak, butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh begitu ya, Bu? Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Iya, Bu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi BBM itu adalah fosil hewan yang jutaan lalu mati. Dan BBM itu terbatas ya teman-teman, lama-kelamaan akan habis. Tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Nah, di sini dapat kalian lihat, paling sedikit itu 3. Jadi kalian bisa menyebutkan 4 atau 3 juga tidak apa-apa. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Yang kedua, bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan yang mati jutaan tahun lalu. Yang ketiga, BBM dapat digunakan untuk kendaraan, menyalakan kompor, dan menghidupkan mesin-mesin pabrik. Kita harus menghemat BBM karena ketersediaannya makin sedikit. Nah, ini beberapa informasi yang saya dapat dari bacaan tadi. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut ini. Fosil, BBM, mogok, bensin, dan energi. Ini semuanya berhubungan dengan percakapan tadi ya teman-teman. Fosil, misalnya bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan dan tumbuhan. Nah, di sini kan ada kata fosil. Lalu BBM. BBM banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga ada kata BBM mogok. Kendaraan mogok karena kehabisan bahan bakar. Nah, di sini juga ada kata mogok. Bensin. Bensin dapat digunakan untuk menjalankan kendaraan bermotor. Nah, di sini juga ada kata bensin. Yang terakhir energi. Energi yang ada di alam semakin sedikit. Nah, kelihatan kan teman-teman ini tulisannya? Lalu, berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat.
sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Lakukan dengan teman-temanmu secara berpasangan. Nah, ini ada pada halaman 42 ya. Ketika kalian di rumah, kalian bingung mau diskusi dengan siapa. Nah, kalian bisa diskusi dengan saya. Ketika ada ide atau gagasan atau mungkin ada pertanyaan, kalian bisa tulis di komentar. Kita saling bertukar pendapat. Nah, cara menghemat energi dengan cara menggunakan kendaraan umum saat berpergian, berjalan kaki ketika tempat tujuan dekat, menggunakan sepeda ketika jaraknya cukup dekat, menggunakan energi alternatif, jadi tidak terpaku pada BBM saja. Misalnya kan ada alat transportasi yang dari listrik itu ya teman-teman. Menggunakan BBM dengan bijak sesuai kebutuhan. Ketika tidak penting maka tidak menggunakan sepeda motor untuk bepergian. Misalnya hanya sekedar untuk jalan-jalan keliling kampung. Nah, itu lebih baik dihindari ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang jam. Nah, membaca jam ya lebih tepatnya. Di sini sebenarnya saya sudah mempunyai video tentang cara membaca jam. Ketika kalian ingin melihat video tersebut, kalian bisa membuka ini ya. Ini sudah saya cantumkan di kolom komentar. Nah, lalu di sini cara membaca jam. Ini pukul 11 tepat. Jarum pendek terletak pada angka 11, jarum panjang terletak pada angka 12, maka disebut pukul 11 tepat. Gimana sih Kak cara baca jam? Nah, yang kecil ini menunjukkan jam, sedangkan yang panjang ini menunjukkan menit. Setiap satu lengkukan ini bernilai 5 menit. Ketika 2 berarti 5 tambah 5 jawabannya 10. Ketika 3 lengkukan, kita tambah 5 lagi menjadi 15. Dan seterusnya. Di sini 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Nah, namun ketika jarum panjangnya berada di angka 12, ini menunjukkan pukul tepat. Semisal jarum pendeknya ke 11, jarum panjangnya ke 12, berarti jam 11 tepat. Ketika jarum pendeknya berada di 10, jarum panjangnya di 12, berarti jam 10 tepat. Nah, di sini kira-kira jam berapa teman-teman? Ada yang tahu? 5, 10, 15. Jadi jam 11 lebih 15. Nah, karena jarum pendek menunjukkan angka 11 dan jarum panjangnya 3. Dan setiap lengkungan ini bernilai 5. Jadi 5 tambah 5 tambah 5. Kurang lebih seperti itu. Lalu, kalau ini jam berapa teman-teman? Nah, ini jarumnya di angka 6. Maka kita coba hitung 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Jarum pendeknya di angka 11. Berarti 11.30. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini saya mau menjelaskan ketika jarum panjang semakin bergerak ke sini. Nah, kelihatan kan kursor saya? Semakin bergerak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jarum pendeknya juga bergerak beralih dari ke 11 ke 12. Beralih sedikit. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa soal. Kita disuruh untuk mencari jam 7 tepat. Kira-kira gimana teman-teman gambarnya? Ada yang tahu?
Nah, jam 7 tepat itu kurang lebih seperti ini. Jarum pendeknya kita tepatkan pada 7, jarum panjangnya 12. Nah, ini menunjukkan jam 7 tepat. Lalu jam 7 lebih 20. Nah, 7 kita tarik, nah seperti ini, 20-nya 5, 10, 15, 20, berarti di sini. Nah, seperti ini. Jam 6 lebih 40, kita tulis 6 di sini, jarum pendeknya menuju 6. Jarum panjangnya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, berarti di sini kita tulis di sini. Nah, ini kan di sini teman-teman. Jarum pendeknya hampir mendekati 7. Lalu pukul 9.15 kita tulis 9, jarum pendeknya yang menunjukkan jam. Oh ya teman-teman, di sini pada 2 nomor yang pertama ini menunjukkan jam, 2 nomor yang terakhir ini menunjukkan menit. Lalu menitannya 15. 5, 10, 15. Oh sini. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu pukul 3.45 kita. Nah, jarum pendeknya di sini hampir mendekati 4 karena ini sudah banyak sekali menitannya ya. 45, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Oh berarti di angka 9 sini. Nah kurang lebih seperti itu. Lalu jam 10 lebih 10, jarum pendeknya kita garis ke 10, lalu jarum panjangnya kita hitung 5, 10. Nah, di sini berarti kurang lebih seperti itu. Lalu pada nomor 7, jam 6 tepat. Nah, ini yang paling saya suka, yaitu yang tepat-tepat nih ya. Jadi kita garis yang kecil menunjukkan angka 6, yang panjang menunjukkan angka 12. 6 lebih 30, kita ambil jarum kecilnya di antara 6 dan 7, lalu 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30 berarti di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu pada nomor 9. Jam 12 tepat. Nah, kita tinggal menuliskan jarum kecil di 12, jarum panjang di 12. Ini menunjukkan jam 12 tepat. Kalau jam 12 lebih 30, maka kita tulis jam 12. Lalu 30-nya 5, 10, 15, 20, 25, 30 di sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman cara memberi garis atau memberi jarum pada jam. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam, pukul 00.00 sampai jam 12.00. Dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 dapat disebut dengan pukul 1 siang. Nah, di sini dapat kalian lihat. Kan satu hari itu ada 24 jam, sedangkan nomor atau angka yang ada pada jam ini hanya 12. Berapa sih Kak jam 16.00? Nah, mari kita cari tahu. 16.00 kita ambil 12. Jadi jam 6 diambil 2 jawabannya 4. Jadi jam 16 itu sama dengan jam 4 sore. Nah, angka 12 di sini menjadi patokan ya teman-teman. Lalu berapa sih jam 18.00? Nah, kita tinggal mengurangi 12. Diambil 8 diambil 2 jawabannya 6. Jadi jam 18 adalah jam 6 sore. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa keterangan, kalian bisa membacanya sendiri. Ini adalah keterangan bagaimana sih jam 1 itu. Nah, jam 1
Jam 1 sore dan jam 1 malam itu sama bentuknya seperti ini. Yang kecil di 1, yang besar di 12. Nah, yang membedakannya ketika jam 1 malam itu ditulis 01.00. Sedangkan jam 1 siang itu ditulis 13.00. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Di sini ada beberapa pertanyaan pada halaman 47. Siti mulai belajar di sekolah mulai pukul 7, sekolah selesai pukul 12. Lama Siti belajar. Nah, kita tinggal mengurangi saja. Di sini saya pakai cara cepat saja ya teman-teman. Nah, angka 7-nya tidak perlu kita hitung, jadi langsung 8. 8, 9, 10, 11, 12. Ada 5 jam. Nah, kita tulis 5. Pukul 15 sama dengan pukul titik-titik sore. Nah, 15 ini diambil 12. 15 diambil 12, jawabannya 3. Berarti pukul 3 sore. Pukul 5 sore ditulis dengan angka. Nah, jadi 5 ditambah 12 jawabannya berapa? Ya, 17. Kita tulis 17. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Siti mulai belajar pukul 19.00. Siti selesai belajar pukul 21.00. Siti belajar berapa jam? Nah, 19 kita hitung ke 21. Nah, namun 19-nya di sini tidak usah kita ikut sertakan. Jadi 20, 21. Berarti ada 2 jam. Setelah itu soal yang terakhir. Pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji. Nah, kita tinggal menghitung saja 3 ke 5. Nah, namun angka 3-nya tidak perlu kita hitung. Langsung ke 4. 4, 5. Berarti ada 2 jam. Gimana? Apakah teman-teman kurang paham? Di sini saya pakai cara cepat. Ketika teman-teman kurang bisa memahami cara saya, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaiki untuk video selanjutnya. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menggunakan kosakata terkait sumber energi untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, mendata macam-macam bentuk kewajiban di rumah terhadap sumber energi. Yang terakhir, menentukan lamanya suatu kegiatan dengan satuan waktu tertentu. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.